Bagaimana kemudian hubungan DPR dan Presiden setelah Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri? Bang Don, memang kita tidak bisa membaca masa depan, begitu kan? Kita tidak bisa membaca masa depan, tetapi ini DPR sudah meloloskan fit and proper, lolos, kemudian Presiden menunda. Kira-kira hubungan Presiden dengan Dewan, terutama partai pendukung? Iya, saya kira kalau partai pendukung tidak akan punya masalah dengan yang begini. Yang jadi masalah dengan Pak Henry mungkin. Ya. Gak ada pilihan, dia harus partai mendukung pengusung. pemerintahan, Ya. partai pengusung. Tapi yang menarik untuk saya adalah kalau ada partai-partai yang tanda kutip menjerumuskan Presiden Jokowi kemarin dengan cara menerima pencalonan. Kan tidak terjerumus sekarang ya. Nah, makanya sekarang mereka menunggu bahwa Jokowi terjerumus, tapi akhirnya terpaksa menunda pikiran untuk bisa menjerumuskan presiden, setidak-tidaknya sementara ini. Partai pengusung kan sebenarnya sudah meminta untuk, ya udah, tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda pelantikan, gitu kan Pak Henry? Politik ini kan dinamis. Baiklah. Jawabannya itu loh. Melihat dinamika politik yang berkembang beberapa setelah kemarin, dan beliau mungkin berkonsultasi dengan lingkungan terdekat, ya. Termasuk partai pengusung ya? Mungkin ya. Nah, karena melihat dinamika politik seperti itu, perhatikan dinamika politik, maka beliau mengambil satu sikap, mengambil putusan seperti malam ini. Jadi itu harus kita hormati juga, karena itu hak dan kewenangan dari Presiden. Ya, saya yakin juga sudah berkonsultasi dengan partai pengusung, bukan begitu Pak Henry ya? Kalau tidak salah, Pramono Anung sudah datang ke Presiden juga. Cuma sebetulnya kalau kita boleh sedikit berterus terang, sebetulnya kemarin kita melihat sebetulnya ada posisi yang seharusnya kan partai pengusung sepenuhnya mendukung presiden gitu kan. Tapi saya lihat kalau yang kita saksikan kemarin kan partai pengusung sebetulnya termasuk faktor-faktor yang juga menekan presiden. Bukan sekedar mengusung. Ya, saya kira itu yang terus terang agak mengkhawatirkan ke depan gitu. Jadi saya kira ini mungkin nanti Pak Ikrar yang ini bagaimana nih kondisi ini, karena seperti kemarin kita lihat Anda Presiden akan ada Jokowi konflik sebetulnya kepentingan. bahkan juga tidak memiliki dukungan 100% Dari partai pengusungnya sendiri. Oke. Bahkan termasuk yang mungkin juga yang menekan gitu. Pak Ikrar? Ya, kita lihat bahwa biar bagaimanapun ya, DPR dan Presiden itu tidak bisa saling menjatuhkan. Itu yang harus kita lihat. Posisinya neben. Presiden nggak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden ya, dan impeachment seperti yang terjadi pada era Gus Dur itu sulit untuk dilaksanakan dengan adanya pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang baru ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya, di sini juga menunjukkan bahwa seorang presiden pun itu juga bisa saja khilaf atau salah ya. Tidak ada istilah bahwa the president can do no wrong. Presiden juga bisa berbeda pandangan dengan partai pengusung? Betul, Presiden juga bisa berbeda pandangan ya, dan kalau kita perhatikan ya, bukan mustahil bahwa Presiden sebetulnya mengapa baru hari ini itu mengumumkan, dia menunggu. Betul. Sampai seberapa besar sih sebetulnya tekanan rakyat khususnya dari geng yang dulu mendukung dia itu ya, relawan, benar-benar memaksa dia untuk kemudian menghentikan. Jangan-jangan justru itu dijadikan kalau saya boleh sebut bukan mustahil, tameng atau kemudian tangan atau tangan. Ini dari tadi ini pakai jangan-jangan, ini kemudian tidak mustahil. Jadi kita ini berhandai-handai aja dari tadi. Tapi DPR nggak kecewa ya? Apa mesti kecewa? Sudah saya katakan bahwa ini atas menjalankan perintah undang-undang ya. Presiden sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI meminta persetujuan. Kemudian DPR dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang itu melakukan fit and proper test. Nah, setelah lakukan dengan melihat berbagai sisi, akhirnya Komisi 3 DPR melihat bahwa fit and proper. Kemudian memberikan persetujuan pada presiden. Nah, terserah presiden. Apakah presiden akan menarik, membatalkan, atau presiden akan melanjutkan melantik? Ternyata presiden mengambil sikap menunda. Ya, itu sikap aja. jalan Jadi, tengah ya. lain halnya kalau dibatalkan, ya itu mungkin ada persoalan lain kan gitu. Kalau menunda masuk akal begitu ya. Dan itu hak beliau, hak presiden. Ini seperti jeda sebuah drama.
Ini ada babak berhenti sejenak. Kira-kira begitu. Ini kan menundanya kan tanpa batas waktu. Oh iya. Tidak ada disebut batas waktu. Iya, sudah berbeda pandangan dengan partai pengusung. Menunda itu bisa 3 hari, bisa seminggu, Bisa kan 2 tahun sampai usia Budi Gunawan pensiun. Badrodin Haiti juga mungkin Dia pensiun. tahun depan juga beliau udah pensiun. Iya, sudah pernah beda pendapat dengan partai pengusung, belum pernah beda pendapat dengan relawan. Oh, saya kira yang sekarang sangat berbeda pendapat. Tetapi akhirnya toh kemudian Ya, diambil betul. jalan tengah. Betul. Masih cukup besar pengaruh relawan ini menurut Mas Kara? Ya mudah-mudahan begitu. Saya kira bukan cuma relawan, tapi suara publik ya. Saya kira itu yang penting. Dan saya kira beginilah, terus yang tadi Pak Mas Ikrar sampaikan di awal, saya kira gini kan, ada ukuran-ukuran kepantasan ya kan, yang mungkin kalau istilah orang Jawa ya ojo kebangetan gitu loh. Ini kan orang marah itu karena Jangan sudah keterlaluan terlalu gitu ya. keterlaluan gitu. Iya. Ini yang saya kira ya kita maklum lah bahwa yang namanya politik kadang-kadang harus kompromi. Tapi ya ojo kebangetan gitu loh Mas. Nah ini yang saya kira membuat Pak, dari tadi saya sudah menerjemahkan loh Pak beberapa kali. Jadi, contohnya begini. yang keterlaluan yang mana gitu gitu ya, Mas? Ini saya ingin mengangkat sebuah ironi ya. Jadi pada saat kita rame-rame nih soal apa rekening gendut, jenderal polisi, lalu kita kan mendengar tiba-tiba ada sebuah cerita soal Bribda, ya kan, polisi berpangkat Bribda namanya Muhammad Taufik ya, Muhammad Taufik di Jogja yang tinggal di bekas kandang sapi. Kandang kambing. Nah saya kira Di sisi yang lain rekening gitu loh. Jadi saya kira ini kan untung lah kemudian sekarang ditunda pelantikan dan lain sebagainya. Kan ironis sekali kita sebagai sebuah bangsa yang katanya beragama, Pancasilais. Tetapi justru antara dua kontras ini, satu Bribda yang begitu sederhana, jujur, katanya sampai mau apel aja telat karena harus jalan kaki. Tapi kemudian kita memilih seorang jenderal yang dipertanyakan rekam jejaknya secara sangat begitu nyata gitu bahwa memang ada yang tidak wajar gitu. Nah ini saya kira menjadi bagaimana ya? Ini yang saya kira ya itulah. Jadi sekali lagi ojo kebangetan gitu. Iya. Tapi putusan sudah dibuat. Mungkin yang mau dikatakan apapun yang terjadi di politik begitu, kalau rakyat di bawah masih tidak punya kepentingan apapun lalu kemudian melihat ini sebagai sebuah keganjilan di dalam sebuah bangsa, tidak ada pilihan, memang dia harus dilawan dan penguasa yang baik ya dia harus dengar. Ya, kita hampir sampai di bagian akhir. Drama tentang pencalonan Kapolri sudah suspend begitu kata Bang Doni sekarang ini ya, sudah sampai di babak ya jeda walaupun belum ending gitu kan. Saya boleh dapatkan closing statement, konklusi dari Mas Ikrar. Jadi saya juga ingin mengingatkan DPR ya, bahwa DPR juga jangan punya standar ganda. Tadi Pak Henry mengatakan bahwa kita harus mengajarkan masyarakat mengenai azas praduga tidak bersalah. Ketika Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ditetapkan oleh polisi sebagai orang yang melanggar hukum, itu langsung DPR mengatakan saya nggak mau terima orang itu. Oh iya, DPR sekarang beda Pak. Oke. Tapi anggotanya masih banyak. Sebagian gitu kan. Karena DPR itu setiap 5 tahun sekali berganti orang ya. Gitu. Tapi Pak Ikrar, drama ini berakhir dengan baik? Kalau buat saya ya, jadi kata menunda itu kan cuma menunda yang tidak ada batasnya. Bisa misalnya sampai selesai urusan hukum di KPK dan pengadilan tipikor, dan itu bisa memakan waktu 2 tahun. Ya, bisa panjang, dan bisa itu pendek. bisa saja pada saat itu Budi Gunawan sudah pensiun. Ya. Dan bisa juga dalam 2-3 hari ini berubah. Bisa saja. Pak Henry, closing statement Bapak tentang drama pencalonan Kapolri ini. Saya tidak melihat ini sebuah drama ya. Saya melihat ini suatu proses tidak lepas dari sebuah proses politik. Saya katakan tadi politik itu dinamis. Kemudian semua pihak memperhatikan dinamika politik yang berkembang. Sehingga semua ini adalah sebagai satu dalam sebuah proses dan akibat dari memperhatikan dinamika politik yang berkembang. Itu aja. Tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Mas Kara. Ya, saya kira saya dan banyak orang lain sebetulnya menyimpan harapan yang luar biasa terhadap pemerintahan
Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP dan lain sebagainya, karena saya kira karena itulah juga kemarin Pak Jokowi JK menang, karena memang sebetulnya kalau dilihat dari logika politik saya kira harusnya kalah, tetapi kenapa bisa menang, karena di situ ada harapan yang luar biasa yang dititipkan oleh mayoritas rakyat bahwa kita ingin negara kita lebih baik, lebih bersih gitu kan. Nah ini saya kira tolong harapan ini masih besar sekarang? Baru 3 bulan, jangan buru-buru dirusak gitu. Harapan masih besar sekarang ya Mas Kara ya, masih. Bang Don. Ya Nung, kalau lihat proses seperti yang terjadi sekarang, saya masih percaya bahwa Jokowi itu tidak hanya mendengar pembisik yang ada di dekatnya, tapi juga melihat dan merasakan apa yang terjadi di bawah. Karena itu ada penundaan. Tapi pelajaran yang paling penting adalah bahwa kejadian ini menghentak alarm di hati publik. Bahwa kalau ada penguasa yang melakukan sesuatu hal yang tidak beres, menurut kata hati mereka, mereka akan bergerak. Dan itu poinnya adalah yang membuat sekarang ini pemerintah seperti penyiar televisi bilang, kita jeda sejenak. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headline, dan itulah The Headline kali ini. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa.